Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Lama ya janji saya untuk membuatkan video bagaimana cara berkendara roda 2 atau sepeda motor ini ya, setelah pasca operasi hernia. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar video saya yang hernia 1, 2. Dan ini saya berjanji membuatkan tutorial versi saya ya, bagaimana berkendara yang aman dan nyaman pasca operasi hernia. Karena orang-orang seperti saya, mungkin seperti Anda, pejuang rupiah, harus tetap semangat mencari nafkah, ya kan, dengan menggunakan sepeda motor ya, bekerja, berusaha, berdagang yang menggunakan sepeda motor ya, karena nggak enak ya di rumah terus-terusan ya kan, berbaring, membuang-buang waktu gitu kan. Nah, bagi kawan-kawan yang belum melihat hernia video saya season 1, 2, dan 3, dan ini adalah part 4 ya, season 4 ya, berkendara pasca operasi hernia. Nah, season 1 itu menjelaskan bagaimana saya menjalankan operasi. Season kedua bagaimana saya membagikan tips dan trik BAB, buang air besar atau PUP yang nyaman. Semua ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kalau kawan-kawan punya pengalaman pribadi mungkin berbeda ya silakan. Ya, saya hanya berbagi apa yang saya alami, apa yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan ya, baik kawan-kawan pribadi atau punya saudara atau punya tetangga. Mudah-mudahan video-video part-part bagian-bagian season hernia yang saya buat mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang sedang mengalami hernia, yang hendak beroperasi atau setelah operasi ingin melakukan buang air besar, atau setelah pasca operasi beberapa hari atau beberapa minggu ingin beraktivitas kembali. Di sini video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana berkendara yang aman dan nyaman versi saya ya. Semoga video ini bermanfaat. Terus dukung channel saya, jangan lupa like, subscribe. Mantap. Kawan-kawan sudah melihat sedikit cuplikan bagaimana berkendara saya waktu dalam keadaan normal ya, seperti kebanyakan lah berkendara roda 2 itu ketika Anda atau tidak dalam pasca operasi, terutama pasca operasi hernia ini, maka berkendara normal itu ya ketika ada apa namanya ya, bahasanya ya tanggul ya, atau polisi tidur, atau yang di jalan raya itu yang sekarang banyak kita lewat itu, ada kurang lebih ada 6 atau 5 itu seperti itu ya, garis yang seperti itu ya. Atau ketika kawan-kawan melewati lubang, melewati rel kereta, kawan-kawan itu berjalan normal, berhenti di depannya, melaju dengan perlahan, atau dengan ketika sudah mendekati lubang atau rel kereta atau jalan yang seperti bergelombang itu, kawan-kawan akan bablas terus tanpa ada hambatan, tanpa ada kekhawatiran ya. Jadi seperti itu gambarannya kurang lebih ketika saya atau kawan-kawan dalam keadaan normal sebelum pasca operasi ya, baik-baik aja, nggak berpengaruh gitulah ya. Nah, bedanya lagi kalau kita setelah melakukan pasca operasi hernia, berkendara itu berbeda ya. Nah, kita akan melihat video berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu
cara saya berkendara ya pasca operasi hernia. Sedikit flashback ya, mundur ke belakang. Saya mau menceritakan, Bang, sejak kapan Abang mulai bisa naik motor atau berkendara sendiri, bawa motor sendiri lagi ya normalnya. Nah, sedikit ke belakang ya. Jadi setelah saya kontrol seminggu kurang lebih dari tanggal 19 saya operasi, tanggal 25 Agustus 2022 itu saya kontrol kembali ke rumah sakit. Di situ saya bertanya kepada dokter, kira-kira kalau saya berkendara atau membawa sepeda motor sendiri aman atau tidak. Nah, jadi perlu diingat di sini bagi kawan-kawan yang setelah melakukan pasca operasi, usahakan bertanya kepada dokter yang melakukan operasi kawan-kawan. Ya, jangan berdasarkan pengalaman pribadi saya atau pribadi orang lain, tapi kembalikan lagi ke dokternya gitu. Takutnya ada perbedaan antara dokter A, dokter B itu memberikan sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh lah bahasa saya ya. Itu berbeda. Makanya saya anjurkan di sini, saya garis bawahi ya, tanda kutip, kawan-kawan bertanya kembali kepada dokter yang melakukan operasi kawan-kawan boleh atau tidak boleh, kapan waktunya kawan-kawan bisa mengendarai sepeda motor kembali. Nah, tanggal 25 Agustus tahun 2022 itu kalau nggak salah saya setelah kembali, saya bertanya kepada dokter, bolehkah saya mengendarai sepeda motor roda 2 ya, karena memang aktivitas sehari-hari saya tuh kurang lebih menggunakan sepeda motor. Nah, karena juga seperti yang di awal saya bilang, saya ini jangan terlalu berlama-lama lah di rumah ya, karena pengen aktivitas normal kembali. Setelah pulang dari rumah sakit, tanggal 26 Agustus 2022 itu saya mencoba memberanikan diri ya, karena sudah mendapat izin dari dokter yang membedah atau dokter yang melakukan operasi saya. Saya bertanya ya. Nah, tanggal 26 Agustus 2022 kalau nggak salah hari Jumat. Ya, kalau nggak salah hari Jumat. Itu saya memberanikan diri untuk dibonceng oleh saudara saya untuk bahasanya saya melakukan cukur rambut lah ya. Saya melakukan cukur rambut, saya dibonceng pulang pergi saya dibonceng siang itu hari Jumat ya, sebelum sholat Jumat. Nah, sorenya saya memberanikan diri, bukannya nekat ya, karena sudah dapat izin, saya memberanikan diri untuk membawa motor pribadi saya sendiri gitu kan, karena ya motor saya tahu selahnya gitu kan. Kalau motor orang saya nggak tahu gitu kan. Nah, saya tahu selahnya motor saya gimana. Saya yakin saya berani. Nah, sore itu jam berapanya pasti nggak tahu lah, setelah ba'da asar saya langsung bawa istri saya bonceng ya kan, ya dengan bismillah lah ya. Nah, karena niat sembuh, niat pasca operasi ini pengen aktivitas kembali. Saya bonceng istri saya muter, ya nggak usah terlalu jauh dekat. Kebetulan juga waktu itu saya mau beli apa ya, ada yang dibelilah buat saya gitu lah ya, sama istri saya lah ya, ke apotek terdekat atau ke obat lah ya, bukan apotek waktu itu. Muter jalan beli kembali, ya saya berani. Dalam keadaan jahitan belum dibuka. Seminggu kurang lebih ya, tanggal 26 saya udah memberanikan diri sore, karena paginya saya udah dibonceng jadi penumpang ya. Nah, sorenya saya memberanikan diri pelan-pelan ya, karena motor saya pribadi, saya tahu selah motornya saya, pegangan saya, berani. Nah, 2 minggu pasca operasi, setelah seminggu saya kembali ke rumah sakit, seminggu kemudian saya kan disuruh buka jahitan nih di rumah sakit, berarti 2 minggu ya kurang lebih ya dari pasca operasi atau berapa hari lah ya, pokoknya setelah kontrol minggu depannya saya disuruh buka jahitan. Nah, setelah buka jahitan 2 minggu ini ya, tetap sebelum 2 minggu ini ternyata 10 hari ini, hari ke-10 saya ingat banget, hari ke-10 tanggal berapa saya lupa ya, hari ke-10 saya pasca operasi dan jahitan masih belum dibuka, saya sudah beraktivitas normal dalam artian di sini
Ya, perlu kawan-kawan ingat nih, perlu kawan-kawan garis bawahi. Pengalaman pribadi nanti beda dengan kawan-kawan, karena kondisi fisik saya dengan kawan-kawan tentu berbeda pasca operasi, jadi jangan disamakan. Secara umum menurut saya pribadi nih, jadi nggak ada yang pasti. Dokter pun tidak memberikan kepastian, atau menurut saya, seperti yang saya bilang, mungkin dokter si A sama si B akan memberikan keputusan yang berbeda. Nah, kebetulan saya diizinkan, dibolehkan, bukan diizinkan. Saya bertanya boleh ya, saya laksanakan dengan ya mungkin bahasanya resiko ditanggung penumpang, resiko ditanggung saya sendiri, cuma dengan kehati-hatian. Nah, jadi 10 hari pasca operasi saya sudah beraktivitas normal, mencari rezeki. Bukan mencari rezeki ya kan, berkendara, aktivitas kembali normal mengendarai sepeda motor. Nah, caranya gimana? Nah, ini sebelum buka jahitan ya, 2 minggu berarti kan 14 hari. Nah, hari ke-10 nih saya sudah kembali aktivitas menggunakan sepeda motor, pulang pergi gitu kan, sehari-hari. Nah, jadi kawan-kawan, tips dan trik menurut saya, seperti kawan-kawan sudah lihat di video yang tadi sebelumnya, makanya kawan-kawan jangan di skip ya, tonton sampai habis, nikmati, siapkan kopi atau teh ya kan, nikmatin, mungkin ada berita atau informasi yang penting ya. Di sini saya berbagi pengalaman pribadi saya pasca hernia. Nah, yang kali ini, yang part 4 ini khusus mengendarai sepeda motor. Dan ada lagi yang bertanya tuh, Bang, masih bisa nggak melakukan ML, making love, atau bercinta dengan istri? Ya nanti, ini dulu ya, selesaikan ini dulu. Nah, jadi 10 hari saya sudah beraktivitas kembali. Saya ketemu tips, trik saya. Tanpa sengaja atau memang gimana ya, kayak ada sesuatu lah. Ya bukan ilham, bukan apalah ya. Pokoknya ketika saya berkendara, jalan menemukan lubang atau tanggul atau rel kereta, kemudian jalur yang saya lewati itu seperti itu, ada aja seperti yang saya sebutkan tadi, ada lubang, jalur kereta, rel kereta, ada tanggul, ada jalan yang garis-garis putih itu berapa biji, 6 baris lah ya. Jadi triknya gini, seperti videonya ya, kawan-kawan ketika sudah melihat, tahu jalur yang kawan-kawan biasa lalui ya, khususnya yang pekerja, yang beraktivitas bolak-balik ke titik A ke titik B, gitu-gitu aja kesehariannya ya. Kalian pasti apa? Di mana ada pom bensin, di mana ada warung, di mana ada rel kereta, kalian hafal? Nggak mungkin nggak? Jadi gini, kalian setelah hafal, ketika sudah mendekat, kalian rem, melaju dengan pelan. Rem, ketika udah dekat nih, rem. Rasanya kalau kalian setelah rem, kalian jalan, ini jahitan belum dibuka nih pasca 10 hari ya. Cerita saya 10 hari sampai nanti buka jahitan, beda rasanya. Setelah kalian dekat, kalian rem dan kalian melaju pelan-pelan, kalian itu akan merasakan guncangan di perut. Sama seperti kalian BAB. Caranya kurang lebih sama seperti BAB. Kok bisa, Bang? Caranya ketika kalian melewati, sudah mendekati itu, dan kalian masih ngegas, kalian angkat pantat kawan-kawan dari jok. Ini jok nih. Ini pantat kawan-kawan nempel. Ya kan? Angkat sedikit. Gak usah tinggi-tinggi. Nanti kayak joki kuda atau apalah ya. Yang naik ini gitu kan. Yang ketika kuda ini lompat. Ya seru juga, seru. Saya pun pertama kali sambil ketawa. Oh ternyata seperti ini caranya. Makanya saya berbagi tips sama kawan-kawan. Ketika sudah dekat, pantatnya diangkat. Jangan tinggi-tinggi. Kira-kira ya menurut feeling kawan-kawan. Yang penting tidak menempel pantatnya itu di jok. Diangkat. Jangan ditempel. Kenapa? Karena ketika pantat masih terus menempel, kawan-kawan akan merasakan guncangan. Bersamaan dengan sepeda motor kawan-kawan ketika melewati seperti itu. Ketika melewati guncangan, tanggul, rel kereta, lubang, apalagi lubang ya, kawan-kawan akan merasakan guncangan yang hebat. Jadi saran saya, tips dari saya, trik yang saya pernah
pakai. Ketika sudah mendekati lubang rel kereta, tanggul, jalanan yang baris itu, kalian angkat. Nggak usah tinggi-tinggi, gas diturunin. Nah, setelah melewatinya, turunkan lagi. Tapi ingat, tips ini tidak berlaku di kala hujan atau jalanan licin. Nah, kok bisa? Nah, karena apa? Karena saya pernah mengalami nih ya. Jangan sampai kawan-kawan mengalaminya. Kayak saya kasih bocoran. Ketika jalanan licin, lubang, rel kereta, tanggul, jalan yang blok-blok itu, ketika kalian angkat, ini gas pasti ketarik, tetap ketarik. Kalian nggak akan konsen. Jalanan licin, hujan. Saran saya, benar-benar ketika kalian melalui jalan-jalan tersebut, benar-benar direm pelan. Diangkat, tetap diangkat sedikit, tapi gas nggak usah terlalu dibuka. Jangan terlalu dibuka banyak-banyak. Pelan aja, yang penting lewat. Rasanya gimana? Malu, ya. Nggak usah bicara malu, kawan. Ya nggak? Yang ngerasain kita yang beraktivitas untuk kita sendiri. Jadi, ya pokoknya saya anggap saya ini sudah kurang normal daripada saya sebelum saya pasca operasi gitu loh. Ya, jadi ingat, tipsnya itu tidak berlaku ketika hujan atau jalanan licin habis hujan atau pas hujan kalian jalan ngerem, berhenti terus atau jalan sedikit, memaksakan diri untuk berdiri pantatnya, tetap ngegas. Kalau saran saya benar-benar direm ketika sudah dekat, dibuka gasnya tipis aja, tipis dikit aja, tetap pantat diangkat. Nah, ini 10 hari sebelum saya 2 minggu pasca buka jahitan. Itu trip, ingat ya, jangan sampai kawan-kawan mengalaminya. Karena saya hampir waktu itu hampir kebuka gas, hampir ngegasnya itu kayak orang gitu, kaget. Ya jangan sampai. Saya berbagi tips sama kawan-kawan, makanya jangan di skip ya, siapa tahu bermanfaat. Nah, setelah pasca buka jahitan 2 minggu, dibuka jahitan nih, rasanya gimana bang? Maknyos. Maknyosnya gimana? Nggak berasa. Kok bisa buka jahitan nggak berasa bang? Nah itu dia, makanya kawan-kawan yang sudah operasi terus pas buka jahitan pasti percaya sama saya, nggak bakal berasa buka jahitan tuh. Nah jadi seperti itu kawan-kawan. Setelah pasca buka jahitan, tetap kawan-kawan beraktivitas A ke B setiap hari kegiatan kawan-kawan, tetap lakukan itu. Pantat diangkat ketika mendekati yang saya sebutkan tadi ya. Jangan nekat karena guncangan. Ya. Sakit, berasa. Kawan-kawan coba, kalau nekat coba rasain. Silakan tulis di kolom komentar saya. Terbuka kok, kita sharing gitu kan. Nah, terus caranya perutnya itu tetap saya bilang seperti BAB, diangkat. Ketika kawan-kawan berkendara, jangan berlemes begini perutnya, jangan jadi tumpuan. Ya, ibaratnya perut kawan-kawan ini yang bagian bawah nih, yang pasca operasi ini kemaluan bawah, nempel ke jok. Jangan. Tetap nempel, cuma maksudnya perutnya jangan memberikan tekanan ke bawah. Perutnya ya seperti saya bilang BAB, diangkat begini. Capek bang? Ya capek. Makanya jalan pasca operasi dengan kawan-kawan tidak operasi itu udah nggak normal gitu. Saya pribadi ini nggak normal. Saya mengurangi kecepatan. Biasanya mungkin saya 70, 60, ya mungkin saya di bawah 60 atau mentok-mentok 60 gitu loh. Disesuaikan. Lagi buru-buru mau kemana? Buru-buru mau kemana gitu. Ya. Jadi kawan-kawan, setelah pasca operasi, terus setelah buka jahitan saya pribadi nih, ya, itu tetap masih melakukan pengangkatan pantat seperti ini dan pengereman menjelang mendekati seperti itu. Kalian hafal. Kalaupun kalian tidak hafal, ketika kawan-kawan mendadak, bukan rutenya bang, saya lewat situ tiba-tiba ada lubang, ada tanggul segala macam, ada rel kereta, tetap direm. Ketika sudah mendekati kan otomatis roda masih melaju, sepakem-pakemnya rem motor saya masih melaju, cok, kan? Tetap diangkat, pantatnya diangkat aja kayak joki kuda lah. Ya. Malu bang? Enggak. Ya kalau dibilang malu mungkin, kalau menurut saya, anggap saya lagi bisulan pantatnya gitu kan, tapi enggak usah malu lah.
ya, demi kelancaran kawan-kawan berkendara. Mungkin yang mengais rezeki menggunakan sepeda motor kan bisa. Nah, setelah pasca buka jahitan 14 hari sampai kurang lebih saya 3 bulan masih tetap melakukan. Sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan aman bang? Oh enggak. Nah, tetap melakukan itu perlahan. Ibarat kalau bilang terapi. Ya sekali-sekali sedikit-sedikit bandel dikit lah. Gujekan-gujekan kecil tetap direm, tapi pantat nggak usah diangkat. Tetap ditempel pelan-pelan sampai berasa. Sampai sekarang saya melewatinya 4 bulan, itu sudah berani tetap menempel. Walaupun ketika sudah mendekati lubang, rel kereta, polisi tidur, tanggul ya gitu kan, atau yang jalan yang begitu, saya tetap ngerem. Tapi pantat saya sudah tidak mulai diangkat, memberanikan diri perlahan-lahan. Ya mungkin tekstur atau apapun yang bekas dijahitnya ini sudah beradaptasi mengikuti bentuk tubuh. Saya nggak tahu ya, ini saya imajinasi saya gitu. Cuma balik kepada kesimpulannya, kawan-kawan tetap melakukan yang terbaik buat diri kawan-kawan pasca operasi ya, yang beraktivitas tetap beraktivitas menggunakan sepeda motor. Ingat, kawan-kawan sudah tidak normal seperti sebelumnya ya, karena di perut kawan-kawan sudah melakukan operasi. Jadi kawan-kawan harus sadar diri ya. Semoga tips saya dan trik yang saya bagikan ini sedikit kurang lebihnya bermanfaat, dan ini adalah pengalaman pribadi bagi kawan-kawan yang punya hal yang sama, yang mengalami hal yang sama ya. Semoga kita cepat diberikan kepulihan, bisa beraktivitas kembali sedia kala ya kan, diberikan kesehatan yang selalu, kesehatan yang sempurna ya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel saya, like, subscribe ya. Nantikan kisah-kisah atau pengalaman pribadi saya pasca hernia, dan mungkin setelah video ini saya akan berbagi kapan mulai bisa making love suami istri, ML ya kan, bercinta, karena kan itu kebutuhan biologis. Kita tidak munafik di sini ya. Kita bicara ya, saya anggap kawan-kawan yang berinteraksi saya melalui video ini, melalui komen ini, saya anggap juga membutuhkan hal itu. Ya, melalui video ini sekarang bagaimana berkendara pasca operasi hernia ini, saya anggap saya sudah berbagi ya. Kalau kawan-kawan punya pengalaman pribadi yang sudah dimodifikasi atau dengan cara lain, silakan. Ini pengalaman pribadi saya. Ingat, apapun segala sesuatu, kawan-kawan ingin melakukan sesuatu pasca operasi, bertanya lagi kembali kepada dokter yang melakukan operasi kawan-kawan. Jangan mengambil tindakan sendiri, jangan mendengar video-video atau saran-saran orang yang sudah mengalaminya. Boleh jadi patokan, tapi jangan segera dilaksanakan mentah-mentah ya, jangan dilaksanakan 100%. Tanya lagi ke dokter, boleh nggak, kapan waktunya, tanya kembali ya. Saran saya seperti itu. Oke, sehat selalu buat kita, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.